Lagi-lagi Bertrand Putra Onsu jadi korban perundungan. Benarkah kali ini Ruben Onsu murka hingga serius menjerat pelaku dengan ancaman hukum? Jessica Iskandar tak ingin terus menangisi kisah cintanya yang gagal dengan Richard Kyle. Benarkah Jedar sudah move on? Penyanyi Anji dan deretan selebriti jadi korban tindak kriminalitas di tengah masa pandemi. Sule angkat bicara atas sentilan Teddy agar anak-anak Sule memperhatikan Bintang, anak almarhum Lina Jubaidah. Benarkah bahkan sempat perang komentar antara Sule dan Teddy di sosial media? Serunya kebersamaan Stephen Angelo dan Esta Pramanita di lokasi syuting sinetron Dia Bukan Manusia. Kalau nggak mau disenggol, jangan nyenggol orang. Gitu, giliran disenggol minta dikasihanin. Giliran disenggol minta dikasihanin. Orang tua mana yang tak ikut tersakiti saat anaknya mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari orang lain? Perasaan itulah yang kini merundung hati presenter Ruben Onsu. Iya, siap siaga pasang badan untuk keluarganya, Ruben menyatakan sikap tidak memberi ampun untuk menindak para pembuli anak-anaknya. Seperti yang diketahui, Bertrand Peto Putra Onsu belum lama ini kembali menjadi korban bullying di media sosial yang dilakukan oleh seorang remaja di mana ia mencaci maki Bertrand dengan kata-kata yang tak pantas. Menanggapi hal tersebut, Ruben pun merasa harus turun tangan melindungi putranya. Untuk itulah ia meminta kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut untuk bersiap-siap menerima konsekuensi dari tindakan yang telah mereka lakukan. Udah gue bilang, gue mah udah kagak ada ampun dah, udah sikat-sikat aja. Kagak ada ampun dah, udah sikat-sikat aja. Kalau buat aku sih, ya saya udah bilang berkali-kali, maksudnya yang kemarin ini harus jadi pembelajaran, tidak hanya untuk saya tapi untuk semuanya. Gitu. Sebelum lo menghina orang lain, introspeksi dulu. Gue aja kadang teman-teman kayak lo semua pada minta komentar, ini gue nggak mau karena gue tidak bisa. Gue tidak pantas untuk mengomentari orang lain gitu. Kata-kata ini masih dengan kata-kata yang sama. Memang itu adalah dia tidak pernah bergaul dengan lingkungan yang positif sebenarnya. Jadi akhirnya dia menganggap apa yang diomongin itu keren aja. Sebelumnya, Ruben sempat memperingatkan kepada pihak-pihak tidak bertanggung jawab tersebut lantaran telah membangunkan singa dari tidurnya. Ia pun mengaku hingga saat ini belum menyaksikan video permintaan maaf dari pelaku yang baru-baru ini membuli Bertrand. Namun ia menegaskan akan menindak tegas oknum-oknum yang mengusik kehidupan keluarganya dan menyerahkan persoalan ini kepada pihak kuasa hukumnya. Lantas, apakah ini pertanda bahwa Ruben akan benar-benar membawa penyelesaian permasalahan ini ke jalur hukum? Kemudian saya minta maaf atas kelakuan saya dan saya nggak tahu akhir-akhirnya jadi begini. Saya cuma disuruh coba sama teman saya karena teman saya pertama ngejek Bertrand dan fansnya Bertrand kagak terima saya disuruh coba dan saya coba nggak tahu akhir-akhirnya jadi begini. Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada Kak Ruben, terutama ke Bertrand. Saya akan janji tidak akan ngulangin kayak gitu lagi. Iya minta maaf sama Tuhan aja lah. Nggak tahu ya kalau dia datang juga gue nggak pusing. Nanti ketemu di kantor polisi aja. Jadi kalau dia bilang dia saya gini, udah nggak denger apa-apa, nggak denger. Jadi nanti aja urusannya. Yang penting saya udah upload. Nah kalau lu bilang kenapa ada yang ngomong kenapa diupload kan kasihan juga. Nah lu mikir nggak anak gue kasihan nggak? Nah waktu bikinnya kagak pakai mikir lah. Dia nggak mikir masa depan anak gue gitu. Ya biar aja. Ya mungkin pansasnya kan lebih seru ya nantinya ya. Nanti lihat endingnya aja. Di sisi lain, Ruben merasa bahwa tindakan oknum-oknum yang membuli anaknya, apalagi sampai menyinggung status yang sensitif, sudah di luar batas kewajaran. Ia pun menjelaskan bahwa Bertrand bukanlah anak seperti yang dikatakan oleh pelaku pembulian. Pasalnya, sang putra memang merupakan anak yang asuh secara sah secara negara.
Ia pun berharap hal ini bisa menjadi pembelajaran bagi banyak orang bahwa menghina orang lain bukanlah hal yang patut dilakukan, bukan hanya Bertrand, namun kepada sesama manusia dimanapun. Dan ini akan jadi pembelajaran banget sih gitu ya buat saya, terutama anak-anak yang memang diadopsi atau apapun. Saya rasa pilihan hidup Mas, siapapun kita tidak pernah bisa memilih kita lahir dari mana, dengan siapa. Kita tidak bisa memilih orang tua kita siapa, tidak bisa memilih. Gak boleh menjadi bahan ejekan, apalagi status orang. Saya tegaskan, Bertrand itu bukan anak pungut, tapi anak yang saya asuh secara sah di negara. Menurut Ruben, apapun alasannya, pembulian terhadap sesama manusia adalah perilaku yang salah, baik di mata norma maupun hukum. Ia pun bersyukur anaknya tidak memiliki akses bermain sosial media sehingga tidak mengetahui yang bisa saja menyerang mental dan menyayat hatinya. Kepada sang istri Sarwenda, Ruben pun meminta agar tidak menjadikan persoalan ini sebagai beban pikiran dan tetap fokus mengasuh anak-anaknya. Karena selama dirinya masih bernafas, ia akan terus berjuang melindungi keluarga tercinta. Bilang gitu aja sih. Buat saya ya, karena anak saya tidak bermain sosial media, jadi dia urusannya sama bapaknya. Ya saya bersyukurnya kan tidak ada akses. Oke. Jadinya ya harus saya yang ngobrol, tapi saya akan pasti kasih tahu ke dia. Ya kalau Wenda cuman nggak ada jerak ya mereka ya, nggak ada ini ya. Jadi makanya sengaja. Oh iya, saya bilang jangan dipikirin, tenang aja, kamu fokus ngurusin anak aja. Saya tidak menganggap ini sebuah masalah buat saya, ini enggak. Jadi kalau dia juga bilang karena dia disuruh ini sini, terserah. Buat saya apapun itu, lu mau disuruh sama teman lu nyebur jurang, lu mau ngejalanin? Ya. Lu suruh sama teman lu makan batu, lu mau? Kan enggak ya. Kita udah sama-sama besar, saya rasa bersosial media dan bertutur kata yang baik. Sebagai ayah yang siap siaga melindungi keluarganya, Ruben pun kini telah melacak beberapa pihak lain yang dianggap telah melakukan pembulian terhadap anak-anaknya. Meski belum melaporkan ke pihak kepolisian, namun Ruben telah melakukan pelacakan terhadap para pelaku. Dan setelah semua bukti dirasa lengkap, barulah ia akan mengambil langkah memproses permasalahan ini lewat jalur hukum. Lantas benarkah Ruben Onsu mencurigai memang terdapat jaringan oknum yang sengaja menyebarkan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap keluarganya? Iya, kayak makin sengaja, apalagi grup-grup WhatsApp itu banyak banget tuh. Ya, jadi gue udah tahu. Jadi ada satu grup itu semua nomornya tuh gue laporin semua. Foto-fotonya Wenda sama Onyo diedit-edit. Terus kemarin ada waktu di Kakak Beradi Podcast yang Onyo ngebelain ibunya karena ibunya lagi ikutan itu, terus dia nolongin. Katanya tangannya begini, dia juga mikirnya nggak pakai otak, gue juga nulisnya nggak pakai otak, makanya gue tumpukin dulu. Gue tumpukin, jadi sekali bikin laporan banyak, ya kan semua barang-barang buktinya kan harus lihat Mbak, ada circle-nya, soalnya mereka itu ada circle-nya, ada itunya, ada grup-grupnya. Jadi memang mereka sengaja ngebangun grup itu, mereka sengaja bikin akun WhatsApp itu memang pembencinya Bertrand. Jadi saya udah ikut track di dalamnya itu, udah track di dalamnya satu persatu. Si pemilik nomornya dan tempat tinggalnya saya udah tahu di mana. Pasca pernikahannya dengan Richard Kyle yang tinggal selangkah lagi batal terlaksana dan memilih untuk menetap di Pulau Dewata Bali, kehidupan Jessica Iskandar dan putranya El Barak Alexander kembali menjadi perbincangan publik. Ya, pasalnya meski sudah tidak menjalin asmara dengan Jessica, Richard ternyata masih kerap kali menghabiskan waktu dengan El. Seperti dalam sebuah foto yang diunggah Richard lewat akun sosial media miliknya beberapa waktu lalu, di mana ia terlihat menggendong putra mantan tunangannya itu di atas pundaknya. Sedangkan El sendiri tampak begitu sumringah. Wajahnya pun begitu berseri-seri. Tak pelak, ekspresi bocah 6 tahun itu pun langsung menuai beragam komentar netizen.
Banyak dari mereka merasa bahagia sekaligus terharu melihat Elle dan Richard kembali bersama. To be honest, aku kan semua tahu yang perasaan aku sama Elle, jadi itu udah cukup lah. Dia belajar cepat, dia anak yang sangat spesial, dan pasti ibunya pasti bangga banget bisa dapat anak seperti dia, yang pasti lancar masa depan, pasti tumbuh sebagai anak yang amazing person. Jodoh atau bukan itu semuanya kan di tangan Tuhan. Aku tuh cuma bisa berusaha jadi manusia yang lebih baik, dan semuanya kembali sama Tuhan maunya kayak gimana ya. Aku percaya sih jalannya Tuhan jalan yang terbaik. Ya udah, mungkin ini salah satu jalannya gitu. Kayak aku kayak ngerasain ini gitu, dan aku harus ikhlas aja gitu. Ya mungkin emang jalan ini jalan yang terbaik. Terus dengan berdoa aku tuh semenjak ini doa aku tuh nggak pernah putus. Aku tuh berdoa setiap malam. Unggahan kebersamaan Richard dan Elle membuat tak sedikit netizen menyangka bahwa Jessica telah kembali menjalin kedekatan dengan pria asal Australia itu. Namun saat ditemui, wanita yang akrab disapa Jedar ini menunturkan dirinya justru tak ingin membahas-bahas kembali terkait hubungan asmaranya dengan Richard yang ia secara tegas katakan telah berakhir. Bagi Jedar, biarlah waktu yang mengobati luka di hatinya meskipun tak semudah yang dibayangkan. Untuk itulah, ia memilih untuk tidak membahas lantaran tak ingin menangis saat ditanya perihal hubungan asmaranya dengan Richard. Kan masalahnya tuh kita mau ngapain ngomongin kayak gitu, sedangkan hubungan aku sama Richard tuh keadaannya saat ini juga berakhir gitu. Biarlah waktu yang menjawab gitu kan. Kalau aku kayak gini berlarut-larut kayaknya nggak selesai. Jadi kan aku juga seorang ibu perempuan, aku ada anak yang aku tanggung jawab gitu. Aku nggak mau ntar kalau kayak gini-gini habis wawancara nangis lagi. Kayaknya sih lebih bijaksana kalau aku nggak jawab. Mungkin apa ya, nggak tahu juga sih. Aku maksudnya kalau bisa mudah-mudahan aku nggak usah bahas-bahas itu lagi. Terus kan aku kan harus fokus kepada kesehatan. Jadi kan mungkin gimana caranya ya, kalau cuma mikirin ke situ-situ doang, situ-situ lagi. Buat aku sih udah cukup, jadi ya udah cukup gitu. Kehidupan asmara Jessica Iskandar seolah tak pernah lepas dari berbagai cobaan. 2 kali tercatat Jedar alami hal yang sama, 2 kali tersakiti oleh pria yang dicintainya, Ludwig dan Richard Kyle, yang seolah terulang kembali. Tak ingin terus dirundung kesedihan, Jessica kini ingin fokus menata kehidupannya kembali bersama Elle Barak dan orang-orang yang ia cintai. Menjalani hari-hari bahagia di Bali ternyata membuat Jessica bahkan kabarnya kian mantap untuk melanjutkan hidupnya di sana dan siap menjual sejumlah aset rumahnya di Jakarta jika sewaktu-waktu memang dibutuhkan. Bahagia gitu kan, menemukan tempat yang nyaman, terus bisa recovery dari sakit, terus ya bersyukur gitu, banyak waktu bisa dihabiskan sama orang-orang tersayang bersama anak aku. Bali tuh kayak luar biasa buat aku gitu. Jadi ngeliat yang indah-indah tuh buat aku seneng gitu. Iya kali ya. Nggak sebenarnya nggak melarikan diri, tapi menyelamatkan diri gitu. Karena aku tahu diri aku sakit kan. Jadi kalau misalnya aku cuma berdiam diri tapi nggak berusaha untuk merubah situasi, ya kesembuhan itu pasti akan sembuh, tapi mungkin lebih lama gitu. Selama meniti kasih dengan Jessica Iskandar, sosok Richard Kyle yang mampu mengisi kekosongan hati Elle akan kehadiran seorang ayah bukan hal yang lagi diragukan. Ya, dengan penuh kasih sayang dan pengertian, Richard selalu memperlakukan Elle seperti anak kandungnya sendiri.
Mungkinkah kebersamaan Richard dengan Elle baru-baru ini hanyalah merupakan janjinya yang akan selalu ada untuk Elle untuk tetap berhubungan baik meski tidak lagi terjalin asmara di antara dirinya dan Jessica? Ataukah ini memang pertanda bahwa keduanya memang kembali menguntai cinta dan akan kembali melangsungkan pernikahan di tahun depan? Ya, kita tahu dia beda sama yang lain, tapi yang lain juga pasti sebagus Elle juga, nanti enggak. Jadi kita jangan jatuhin Elle cuman the best dan yang lain enggak, nanti enggak. Jadi ya dia emang ada sifat yang special, tapi kayaknya semua anak juga ada sifat yang luar biasa juga. Terlalu mudahnya aku untuk memaafkan gitu ya. Mau segimana orang sama aku tuh sebelum dia minta maaf aku udah maafin duluan gitu. Makanya aku tuh orang yang paling gak punya dendam gitu. Tapi buat aku momen-momen kemarin tuh susah buat aku. Jadi aku juga, ya aku kan manusia biasa ya. Mungkin aku bisa acting gitu. Tapi kadang ada hal-hal yang gak bisa aku bohongin gitu. Ada hal-hal ya yang berat lah gitu. Yang ya mau di-actingin susah gitu. Kalau sekarang kan aku udah bisa lebih baik gitu, perasaannya tuh lebih tenang gitu. Ya kalau aku lihat, kalau dia cerita sih ya memang kelihatan gitu ya. Kalau orang yang namanya sayang, orang yang namanya cinta itu pasti kelihatan. Gak mungkin lah tiba-tiba dia cerita terus dia bisa nangis tuh ya luar biasa, berarti kan dalam gitu ya. Itu kan berarti ada kesedihan sendiri. Apalagi kalau lihat Elle yang saking deketnya, terus tiba-tiba dia udahan dengan berbagai macam planning yang bakalan yang harusnya terjadi, tiba-tiba udah tuh ya. Kita juga sebagai teman, sebagai apalagi kan aku bridesmaidnya ya, kayak sebagai teman kayak serius Kak, aduh gila gimana sih nih, aduh perasaannya aduh tapi aku pengen ngomong yang panjang banget, tapi aku bukan karena aku untuk di situ gitu, tapi ya udahlah, gimana Kak jedar ceritanya aja, maksudnya kayak ya udah kalau cerita udah aku dengerin ternyata beneran cerita gitu, cuman ya udah aku juga nggak yang terlalu dalam banget karena takutnya dia malah makin nangis. Gagal dalam berhubungan, sulit bagi seorang Jessica Iskandar untuk kembali membuka hatinya. Bertahun-tahun lamanya, Jedar memilih untuk hidup dalam kesendirian menjalani perannya sebagai single mom. Tuhan pencipta alam pun menjadi kekuatan bagi Jessica dalam menghadapi cobaan demi cobaan dalam kehidupannya. Dan tentu saja putra sematawayangnya Elle Barak menjadi penyemangat bagi Jessica untuk terus melangkah ke depan. Hingga ia sampai di suatu momen saat akhirnya berusaha untuk ikhlas dan memaafkan semua hal pahit yang terjadi dalam kehidupannya. Diajarin loh. Ya Elle Barak, pokoknya Elle Barak harus jadi anak yang sehat, yang bahagia, yang bisa bertanggung jawab, yang bisa meraih cita-cita Elle Barak setinggi langit. Soalnya kan Elle Barak tuh sekarang cita-citanya tuh dia mau bikin mobil yang dari Tata Surya gitu kan. Terus pinter banget. Terus dia bilang katanya dia mau siapin aku landasan kapal terbang juga di rumah aku. Aku nggak tahu rumah yang mana di mana gitu, tapi ya udah aminin aja. Ya udah, dia kan seneng banget jadi engineer gitu, dia mau menciptakan segala macem. Ya udah, itu mudah-mudahan aku berdoa semoga dikabulkan sama Tuhan, semoga jalannya dimudahkan untuk Elle Barak, supaya Elle Barak bisa jadi orang yang bahagia dengan jalan hidupnya Elle, bisa ya kalau bisa jadi bangga, Elle bisa bangga sama diri Elle sendiri, dan semoga Elle Barak juga selalu disayang banyak orang gitu. Elle jangan lupa karena banyak orang yang sayang sama Elle. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.